Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ashabah. Sahabat Ashabah, perjalanan ibadah haji yang sangat panjang dan melibatkan ratusan ribu jamaah, khususnya dari Indonesia, tentunya memerlukan penanganan khusus dari petugas haji Indonesia. Maka dari itu, petugas haji Indonesia memiliki peranan yang sangat vital saat pelayanan ibadah haji di Tanah Suci. Apa saja sih peran petugas haji Indonesia? Mari kita kupas bersama Bapak Haji Ahyan Jaya yang pernah bergabung menjadi petugas haji non-kloter PPIH Arab Saudi dan juga merupakan koordinator dari seksi kerjasama di UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asmat. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji Ahyan Jaya kan pernah bergabung menjadi petugas haji non-kloter PPIH Arab Saudi. Bisa diceritakan nggak sih Pak prosesnya saat itu bagaimana? Proses perekrutan petugas haji non-kloter atau PPIH Arab Saudi itu dilakukan 2 tahap. Baik. Kebetulan saya masih di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Pada tahun 2015 saya ikut seleksi petugas haji non-kloter atau PPIH Arab Saudi. Nah, di situ kita harus melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan. Ya, misalnya tentang kesehatan kita. Oke, cek kesehatan cek juga ya Pak kesehatan. modelnya. Itu juga ada sertifikat bahasa, 2 bahasa. Ya, bahasa apa aja sih Pak? Bahasa Arab dan bahasa Inggris, bisa juga salah satunya. Oh, boleh salah satunya, tidak harus 2 ya? Ya, Baik. betul Mas. Untuk mengikuti seleksi, kita harus ikut seleksi pertama, tahap pertama. Jika lulus, kita mengikuti seleksi tahap kedua. Tahap kedua itu ada seleksi tertulis dan juga ada seleksi wawancara. Itu untuk tahap kedua? Tahap kedua. Kalau untuk tahap pertamanya Pak? Seleksi tertulis saja. Oh, tertulis saja. Baik. Yang kedua itu harus ada wawancara. Untuk ikut dalam seleksi petugas itu tidak semata-mata pada tahun itu lulus. Nah, jadi saya juga 4 kali ikut tes baru bisa lulus. 2015 baru itu. Nah, mungkin juga ada namanya garis tangan baru bisa lulus ya, Pak ya. Yang terpenting itu adalah panggilan Ka'bah. Kenapa tuh Pak kok panggilan Ka'bah? Kalau panggilan Tuhan kan panggil ke Yang Maha Kuasa. Itu kalau istilah kami dulu menjadi petugas itu panggilan Ka'bah. Oh, baik. Itu untuk berangkat ke Arab Saudi ya. Untuk menjadi petugas haji ada syarat-syarat tertentunya nggak sih Pak? Nah itu syarat-syarat tertentu untuk menjadi petugas haji itu yang tadi harus fisik prima, badan sehat, karena ini adalah pelayanan seluruh jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Kita harus layani baik di bidang akomodasi, bidang catering di bandara. Kebetulan saya dulu di 2015 saya bertugas di pelayanan bandara. Sektor bandara. Ya. Itu di bandara mana tuh Pak? Pada saat tahun 2015 itu
pertama kali itu bandara Madinah itu digunakan untuk jamaah haji. Pertama Pertama kalinya kali, digunakan. ya. Pada saat itu saya sebagai petugas bandara, tahap gelombang pertama itu jamaah haji mendarat di Bandara Madinah atau biasa dikatakan Bandara MAA, Muhammad Abdul Aziz. Oh, baik. Bandara Muhammad Abdul Aziz ya Pak ya? Iya, betul. Untuk jika jamaah haji telah selesai gelombang pertama, kami di petugas bandara itu langsung menuju ke Jeddah, Bandara Jeddah untuk pelayanan jamaah calon haji gelombang kedua. Oh, Nah, jadi gelombang beda ya Pak ya. kedua, Untuk gelombang 1 itu datangnya ke Madinah. ya, Kalau untuk gelombang 2 ke Jeddah. di Jeddah mendarat. Oke. Nah, pada saat itu tuh Pak, ada nggak sih syarat khusus misalkan jenjang pendidikan ataupun harus profesinya apa untuk bisa mendaftar menjadi petugas haji? Untuk petugas yang pelayanan umum itu namanya Apa tuh Pak? pelayanan umum itu tidak untuk harus S1. Oh, oke, baik. Tapi jika apabila dia sebagai pembimbing ibadah haji, dia harus haji. Oh, dia ada syarat khususnya ya, karena syarat khusus. iya, karena harus menguasai dari segi keilmuan Ilmu untuk membimbing jamaah haji. Baik. Nah, persiapan apa aja sih Pak yang dilakukan sebelum menjadi petugas haji? Persiapan yang dilakukan sebelum bertugas itu fisik dan mental harus dilatih, karena ini kan melayani jamaah haji seluruh Indonesia. Walaupun kami dulu kan sebagai petugas bandara itu shift-shiftan. Oke, ada dua shift. Jadi dikatakan sektor 1 dan sektor 2. Oke. Sektor 1 masuk, sektor 2 istirahat. Sektor 2 masuk, kebalikannya. Sektor 1 istirahat. Okay. Karena di bandara tidak bisa kosong. Iya, karena jadi, datang terus itu setiap hari. Kadang 3-4 pesawat yang mengangkut jamaah haji mendarat di bandara Jeddah dan Madinah. Jadi harus di bandara itu tidak boleh kosong. Oke. Ya. Nah, pada saat itu kenapa kok persiapan fisik itu penting Pak? Dijaga sebelum melaksanakan tugas menjadi petugas haji, terutama di sektor bandara. Kalau saya di pelayanan bandara lah yang sangat menguras fisik, karena menjamu atau pelayanan jamaah haji mulai dari turun dari pesawat, kita antar ke plaza, ada namanya plaza kalau di Jeddah. Kalau di Madinah ada namanya tempat jamaah haji berkumpul. Jadi diantar ke tempat itu untuk berganti pakaian, dibariskan untuk naik ke bus. Kalau di bandara menuju ke Mekah. Kalau di Madinah menuju ke penginapannya. Oke. Nah, saat itu mungkin dari segi pelayanan dari pesawat ke plaza, nah itu kan harus diantar gitu kan Pak. Nah, itu ada akomodasinya apakah atau petugas haji mengantarkan dengan berjalan atau gimana Pak?
Di bandara itu kita siapkan ada namanya kendaraan mobil listrik, apa, mobil Golf. Nah, Oh, yang itu yang kecil-kecil itu ya, Pak? lansia itu yang dinaikkan di mobil Golf. Oke. Yang fisik kuat itu berjalan, tapi kita tuntun. Nah, Nah, kita arahkan untuk berjalan di tempat plaza tempat jamaah haji Indonesia. Karena di sana berbagai negara, ada negara Malaysia, ada negara oke, yang lain-lain yang sampai bertukar tempat Bertukar. atau bercampur. betul. dengan Berarti luar jamaah biasa lain. sekali petugas haji. Apa istilahnya, wirawiri. Ya, itu pelayan bandara yang saya rasakan betul. Kalau dari segi cuaca, Pak, ada perbedaan nggak sih dengan Indonesia? Karena eh, kalau di Indonesia sendiri kan cuman ada panas dan hujan. Mungkin kalau bayangan saya kalau misalkan di bandara itu, misalkan hujan itu berarti petugas hajinya harus menyiapkan payung dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di Madinah pada saat itu gimana, Pak? Di Madinah juga kadang turun hujan juga. Nah, kadang juga langsung terik matahari, panas bukan main. Sampai kalau waktu saya itu sampai 42 derajat Celcius. Sampai 42 derajat, Pak? Iya. Nah, kalau di Indonesia kan kadang 30 sampai 32 derajat. Betul. Nah, itu sudah panas kalau kita rasakan ini. Kalau di Arab Saudi, ya Sampai lebih 42 panas. derajat. Iya, Wah, 42 panas derajat. sekali itu, Pak. Itu Iya. apa yang dirasakan, Pak? Waktu saya itu bertugas, itu bibir saya sampai pecah-pecah karena panasnya luar biasa. Nah, tapi intinya jangan sampai mengeluh karena panas. Karena kalau kita mengeluh itu tambah kita rasakan panas yang sangat jadi panas. tersugesti juga. Iya, dicuekin aja, mau panas mau ini, nggak usah mengeluh tentang panas. Harus jaga ucapan juga ya, Pak ya. Di sana harus jaga ucapan. Ada juga musim dingin. Jadi ada juga musim dingin. Ada juga musim dingin. Jamaah haji pada saat musim dingin, wah lebih parah lagi karena harus biasa menyiapkan yang tempat hangat. Nah, kalau musim panas kan cukup di ruangan AC, Yang teduh AC gitu, ya, ber-AC. dingin ya. Kalau musim dingin itu harus ada tempat yang misalnya untuk memanaskan badan kita, misalnya Yang hangat gitu ya, Pak? iya hangat. Nah, misalnya kayak apa, kasur yang hangat. Nah, itu Baik. baru bisa Berarti menahan petugas haji melayani sampai hal-hal terkecil seperti itu ya, Pak ya? pelayanan di Arab Saudi dari PPIH itu sampai mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar kita harus layanan kepada jamaah haji, sampai untuk cebok jamaah haji kita Itu terutama cebok yang jamaah haji. lansia atau yang mungkin punya kendala tidak bisa jongkok atau gimana itu ya, Pak ya? Ya, itu apalagi tidak ada pendamping. Jadi disitulah peranan petugas PPIH Arab Saudi untuk pelayanan pelayanan maksimal kepada jamaah calon haji Indonesia. Masya Allah. Nah, untuk waktunya sendiri, Pak, kan kalau jamaah haji Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi dibagi menjadi 2 gelombang. Nah, sedangkan untuk petugas haji berapa lama sih, Pak, harus berada di Arab Saudi melayani para jamaah haji dari datang sampai pulang? Untuk PPIH Arab Saudi atau non-kloter itu sebelum jamaah haji berangkat, petugas non-kloter harus duluan berangkat ke Arab Saudi. Mungkin 5 hari sampai 1 minggu kita duluan di sana untuk mengecek keadaan
tempat, akomodasi harus dicek Mempersiapkan semua. kesiapannya semua Betul. sebelum jamaah haji Datang. kita datang. Oke. Ya. Kira-kira kalau saya itu di pelayanan bandara itu mungkin hampir sekitar 3 bulan. 3 bulan di 3 Arab bulan Saudi di ya, Pak? Arab Saudi. Nah, yang terlama itu di pelayanan di Madinah. Oke. Nah, lama kedua di pelayanan bandara. Nah, yang agak lebih singkat, mungkin beda 10 hari lebih cepat mereka pulang dari Arab ke Indonesia, itu petugas di Mekah. Oke. Nah, Jadi karena lebih cepat, kurang lebih 10 hari ya, Pak ya? Karena kalau jamaah haji sudah sudah tidak ada di Mekah, itu petugasnya juga sudah pulang. Sudah kembali Iya. ke tanah air. Wah, berarti lama sekali, sekitar 3 bulan lebih ya, Pak ya? Ya, Nah, kira-kira tantangan terbesarnya apa tuh, Pak? Untuk saat menjadi petugas haji non kloter di Arab Saudi? tantangannya itu misalnya kita lagi tidak enak badan atau sakit. Nah, itu pengalaman saya waktu saya bertugas di bandara di Jeddah. Pada saat itu saya sakit meriang, kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Tapi saya tidak tinggal diam di pemondokan atau di hotel. Saya tetap melayani di bandara, karena kalau hanya tinggal di hotel itu tidak keluar keringat. Itu penyakit semakin Semakin bertambah, nggak sembuh. Jadi saya pada saat itu saya bungkus badan saya pakai ini di leher, pakai topi, pakai double pakaian jaket supaya berkeringat. Alhamdulillah saya waktu itu saya dalam keadaan sakit tetap melaksanakan tugas. Masya Allah, berarti dibayangkan saja sudah terasa berat sebenarnya menjadi petugas haji Indonesia ini. Tapi karena melayani jamaah haji, mungkin pahalanya atau ada rasa tersendiri. Iya, rasa puas tersendiri melayani jamaah haji Indonesia. Baik, nah pengalaman yang sampai saat ini tidak terlupakan saat Pak Haji menjadi petugas haji non kloter saat itu apa, Pak? Pada pada tahun 2015 itu ada kejadian musibah lah. Musibah pada saat berlangsungnya proses jamaah haji di Mekah itu jatuhnya kren. Oh iya, saya ingat tuh Pak beritanya. Di Mekah. Jadi pada saat itu Pak Jaya sedang bertugas? Saya bertugas pada saat itu, saya di bandara Jeddah. Kren itu jatuh, dan pada saat melayani jamaah haji, kita mendengar berita ada beberapa jamaah haji, khusus juga di jamaah haji Indonesia terkena dari dampak jatuhnya kren. Nah, itu yang pertama. Musibah yang kedua itu di terowongan Mina itu ada jamaah beberapa itu terinjak-injak. Ada musibah juga di sana. Saya kurang menurut berita yang dari belakang itu maju terus jamaah haji, sedangkan di tengah itu ada hambatan, jadi terjebak di dalam, jadi terinjak-injak. Nah, ada beberapa korban juga di situ. Saya juga termasuk di dalam situ, jalan kaki dari mengambil batu kerikil menuju ke Mina itu. Saya juga
berada dalam situ tapi Di- tidak terkena. di situasi Iya, situ. Pas apa yang ya. sampai di hotel baru mendengar berita ada kejadian di belakang terinjak-injak. Berarti sebenarnya memang tidak saling tahu ya Pak ya? Iya, karena Karena saking banyaknya jamaah kan dari beberapa negara. ya. Jadi pada saat itu juga jamaah yang di belakang juga tidak tahu apa yang terjadi di depan, dan jamaah yang di depan juga tidak bisa memberitahu yang sedang terjadi pada saat itu ke jamaah lain. Apa yang dirasakan pada saat itu Pak? Mengelus dada. Aduh, kenapa bisa ada Insiden seperti itu. Ya, itu yang kedua. Ada lagi yang peristiwa yang ketiga. Apa tuh, di Bandara Jeddah itu ada badai pasir. Badai pasir. Nah, itu sementara pada saat itu mau menjelang maghrib di waktu Arab Saudi itu gelap, kayak tiba-tiba gelap itu. Tidak ada cahaya sama sekali. Iya, tidak ada cahaya. Itu orang Arab saja heran, ada apa ini? Ada yang teman-teman kayaknya sudah mau kiamat kayaknya. Itu kita pikirannya sudah kemana-mana ya Pak ya. Iya, orang Arab saja heran, ada apa ini? Ada apa ini? Kan kita di dalam bandara melayani jamaah haji. Tiba-tiba badai pasir. Pada saat itu jamaah baru turun dari pesawat. Itu dibariskan per kloter atau negara. Kloter per ininya apa? Rombongan. Datanglah badai. Jadi inisiatif kami langsung naik aja dulu di bus, tidak biar penuh bus, tutup bus, dan supaya tidak kena badai pasir. Biarlah kami dari petugas yang kena dampak dari badai pasir. Sesuatu hal yang tidak ditemui di Indonesia kan Pak? Iya, betul sekali. Baik, jadi ada rasa takut, juga ada rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melindungi jamaah. Ada ya, di sana juga ada namanya bagian perlindungan jamaah itu oleh TNI Polri, bagian perlindungan jamaah. Ya. Baik. Nah, terakhir nih Pak, saran kepada calon jamaah haji. Apa yang harus dipersiapkan sebelum berangkat menuju Tanah Suci? Untuk saran kepada jamaah calon haji yang akan berangkat beribadah, ibadah haji ini kan ibadah fisik. Betul. Fisik harus kuat, fisik dan mental untuk melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah yang ada di proses di Arab Saudi. Jadi saya sarankan menjaga fisik prima, biar prima. Selain menjaga fisik biar kebugar, itu kita jamaah calon haji juga harus mengikuti bimbingan jamaah jamaah haji di tempatnya masing-masing di kabupaten yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama kabupaten kota. Itu ada jadwalnya, itu harus diikuti untuk mengetahui cara-cara beribadah, lapas-lapas doa. Nah, itu semua. Jadi biar ibadahnya lancar ya. Biar lancar di sana, tidak bingung di sana mau ngapain, mau ini. Misalnya di daerah sudah mau melaksanakan bimbingan. Kalau sudah mau berangkat kan jamaah calon haji itu datangnya pertama itu ke asrama haji embarkasi. Di embarkasi juga itu diadakan lagi bimbingan terakhir sebelum berangkat ke Tanah Suci. Karena di asrama haji, hanya di asrama haji embarkasi Balikpapan ini sudah lengkap
fasilitas-fasilitas sepertilah yang ada yang di sana, cuma di sini kan versi mini. Ya, itu kita betul. harus mengikuti segala himbauan dari Kementerian Agama, terkhusus bidang penyelenggaraan haji dan umrah untuk ikut melaksanakan bimbingan manasik. Ya. Baik. Pak Haji Ahyan Jaya, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada hari ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman serunya. Sama-sama. Bisa dibilang seru, tapi itu merupakan pengalaman yang kita berdoa semoga tidak terjadi kembali ya Pak ya. Iya. Tapi ada rindu untuk kembali ke sana untuk Insya Allah semoga akan ada panggilan Ka'bah lagi untuk Pak Haji Ahyan Jaya. Seperti Mbak Asma nanti yang lain-lain bisa ikut juga dalam PPIH non-kloter di Arab Saudi. Amin, amin. Insya Allah doakan Pak ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Demikian bincang-bincang pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.